Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Jenazah Dalam Tembok, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Meski awalnya Hedi menganggap ini hanyalah sobekan baju biasa, akan tetapi setiap baju sobekan tersebut di sisinya selalu ada bercak coklat. Ia mencoba mencium aroma apa pada bau dari bercak ini. Akan tetapi hidungnya juga memiliki keterbatasan indera penciuman. Seisi sudut ruangan ini tercium bau busuk. Beberapa rantai terlihat menggantung di atas langit-langit rumah. Di atas meja, ia menemukan berbagai macam alat penyiksaan dan bedah. Karena penasaran, Hedi browsing tentang alat-alat yang dilihat. Sangat jelas terinformasi bahwa alat-alat ini adalah alat penyiksaan yang dilakukan seseorang di zaman dahulu untuk mengeksekusi orang lain. Hedi yang penasaran coba menebak-tebak apakah dahulunya rumah ini adalah lokasi penyiksaan atau pemiliknya adalah seorang yang memiliki kesukaan terhadap karya seni tinggi. Bisa jadi kulit pada lembaran kitab itu adalah kulit-kulit yang berasal dari tempat penyiksaan. Hedi mendadak tertawa. Ia tertawa sesuka-sukanya. Tawanya kali ini bukan karena sedih ataupun tertekan. Ia merasakan rasa bahagia. Dia dapat membayangkan betapa tersiksanya orang-orang zaman dahulu. Tubuhnya ditato untuk menulis raza-raza sihir, yang lalu setelah itu ditulisi lengkap. Kulit korbannya dikuliti mengikuti arah huruf yang tertera pada kulit tubuh. Banyak sekali sebenarnya misteri belum terpecahkan yang terdapat dalam setiap sudut ruangan, yang ia sendiri tidak dapat menemukan segala jawabannya. Hedi menebak-nebak soal ruangan penyiksaan. Mungkin pada zaman dahulu, orang-orang yang disiksa tubuhnya dikuliti untuk dijadikan lembaran kitab. Bisa jadi setiap kitab memiliki nyawa, yaitu nyawa iblis. Lalu siapa saja yang membacanya, maka akan mudah tubuhnya menjadi jaminan kesepakatan antara jiwa manusia dan iblis. Pada dasarnya, bukankah setiap manusia tahu bahwa yang menghidupkan jiwa atau fisik kita adalah Rob kita, Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, dan tubuh manusia hidup dalam kendali ruhnya itu sendiri. Ruh sebenarnya adalah kita yang sesungguhnya, di mana untuk membuatnya Allah hanya meniupkannya pada saat usia kita mulai menginjak 4 bulan. Lalu ruh ini pun bertumbuh dengan tubuh kita sekarang melalui proses biologis kehidupan dan menyatu bersama segumpal daging yang bergerak, yaitu hati. Dalam hatilah jiwa kita bersemayam dan hidup. Maka jiwa kita juga menjadikan otak sebagai pengendali dalam berpikir dan bertindak. Maka untuk bisa mengendalikan segala organ penunjang kehidupan, mengatur sirkulasi darah, serta memberi perlindungan yang baik pada jiwa manusia, membutuhkan yang namanya fisik. Iblis semenjak ada diciptakan memanglah sudah teramat sangat membenci manusia. Bagi mereka, manusia adalah bentuk yang mereka idam-idamkan selama ini. Namun mereka tidak dapat memiliki fisik yang nyata seperti manusia. Bagi iblis, andai bisa memiliki fisik, tentu ia bisa berpikir, bisa melakukan apa saja yang iblis tidak bisa melakukan. Tak kalah Adam diciptakan oleh Allah, kala itu langsung memerintah seluruh bangsa yang diciptakannya untuk bersujud pada manusia. Akan tetapi iblis menolak, sebab baginya ia merasa lebih sempurna daripada manusia. Dia angkuh karena iri. Sejak awal pencapaian, sebelum Adam ditiupkan roh, bagi iblis manusia adalah ancaman terbesar yang bisa menggantikan posisinya di mata Allah. Sebelum penciptaan langit dan bumi, kesetiaan iblis, ketaatan dalam beribadah, tidak ada yang bisa membantahnya. Ketaatannya teramat luar biasa, sampai akhirnya Allah menguji dengan menciptakan bangsa baru, yaitu bangsa manusia. Namun
Siapa sangka Allah melihat sesuatu yang berbeda pada diri iblis. Ia yang diciptakan tanpa fisik iri, sebab manusia benar-benar sempurna, memiliki semua yang tidak dimiliki oleh iblis, sehingga dia pun memberontak karena iri. Setelah Allah meniupkan ruh dan jiwa kepada makhluk baru bernama manusia, maka secara resmi makhluk yang bernama manusia diciptakan, dihidupkan dan bisa bernafas, memiliki fisik yang bisa bergerak melalui segumpal daging berwarna merah. Lalu dialirinya darah ke setiap persendian. Dengan ditiupkannya ruh saat itu juga, kebencian iblis semakin menjadi-jadi terhadap bangsa manusia. Sampai setelah mereka diusir, iblis pun masih menyimpan rasa iri dan terus berusaha untuk merebut tubuh manusia yang diciptakan utuh secara fisik dan nyata. Hingga sampai masanya, iblis pun berselohor dan memproklamirkan manusia sebagai musuh abadi dan menantang kemuliaan manusia yang menurutnya tidak adil karena telah mengambil hak yang seharusnya menjadi miliknya. Bangsa iblis jatinya yang dia benci adalah ruh kita atau jiwa kita, karena diberikan tempat istimewa, yaitu tubuh, dimana dengan tubuh ini manusia bisa melakukan apa saja. Itulah yang menjadi awal permusuhan paling abadi di dunia antara iblis dan anak cucunya dengan manusia dimulai. Bagi Hedi saat itu, ini perilaku orang seperti ini tidaklah aneh. Yang membuatnya aneh, kenapa harus menggunakan kulit manusia? Apakah akan berdampak pada tuah di dalam kitabnya? Selama di sini, rasanya Hedi mulai biasa-biasa saja. Tidak ada perasaan takut lagi. Apalagi setelah ia membongkar beberapa sekat ruangan, rasa takut itu sirna dengan sendirinya. Bahkan peringatan yang dikatakan oleh Johar dahulu sama sekali tidak terbukti padanya. Hedi tertawa menertawakan orang yang takut dengan rumah ini. Ternyata manusia memang menyukai cerita-cerita seram yang tidak masuk akal. Padahal cerita itu hanyalah cerita kosong yang sebenarnya tidak terbukti sama sekali. Semua itu ia buktikan dengan kehadirannya di rumah ini. Lebih dari seminggu lamanya, tidak ada kedatangan makhluk apapun, kecuali para pembunuh bayaran yang beberapa kali berusaha menyerangnya. Sungguh tidaklah heran jika manusia beriman akan menjaga keimanannya dengan cara menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesyirikan. Sebab kesyirikanlah salah satu dosa besar yang tidak ada ampunannya. Akan tetapi ada sebagian manusia yang justru mengimani segala bentuk kesyirikan dengan cara mendatangi dukun-dukun dan tukang ramal, serta mempercayai apa yang dikatakan oleh mereka dan melakukan ritual yang berhubungan dengan menyekutukan Allah. Di satu sisi, mereka beriman kepada Allah, namun pada praktek kehidupan mereka justru mengingkari Allah dengan melakukan aktivitas yang bertentangan dengan syariat agama. Banyak sekali yang mempercayai amalan-amalan keilmuan gaib yang tidak bersumber berdasarkan Al-Quran. Keistimewaan orang yang beriman tentu saja membuat kalangan dari bangsa jin cemburu karena mereka tidak dapat menguasai tubuh manusia. Tidak semua bangsa jin bisa menguasai manusia, sehingga mereka hanya bisa merasuki binatang-binatang dan mengambil alih tubuhnya secara fisik. Keistimewaan mereka apabila bisa menguasai tubuh manusia, maka seolah-olah menjadi manusia mengambil apa yang menjadi hak manusia, bekerja serta beraktivitas seperti halnya manusia. Akan tetapi, apabila mereka masuk ke tubuh binatang, maka mereka akan berperilaku seperti binatang. Apapun yang mereka lakukan, semua terbatas. Itulah mengapa bangsa jin dari keturunan iblis sangat terobsesi memiliki bentuk fisik seperti manusia. Itulah kenapa kadang mereka bersekongkol dengan para pemujanya untuk lebih banyak memperdaya manusia ke dalam jerat-jerat perangkap setan. Menyukai kegiatan maksiat. Setan menyukai kegiatan maksiat, enggan beribadah, dan suka membuat kerusakan, baik di darat maupun di lautan. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebaikan wahyu melalui kalam-kalam mulia di Al-Quran. Seekor kucing masuk ke dalam rumah berwarna hitam pekat dengan dua helai kumis berwarna putih, bermata hijau yang bercampur sedikit warna kuning. Kucing itu mengaum seperti marah melihat musuh. Hedi yang mendengar suara berisik tersebut keluar dari ruangan yang saat ini diperiksanya.
Kehadiran kucing tersebut sedikit mengganggunya lantaran terdengar berisik. Ketika Heidi keluar saat itu, ia melihat kucing tersebut sedang menciumi bagian wajah pada patung. Kakinya terangkat seperti ingin membuang air kecil. Heidi yang melihat perbuatan kucing itu mengambil kayu kecil yang saat ini dipegangnya dan melempar dengan maksud tujuan mengusir agar tidak merusak patung wanita yang dia makan di sisi kasur. Lemparan Heidi ternyata mengenai bagian kepala patung sehingga membuat bagian hidungnya menjadi tanggal. Aduh, Heidi merasa jengkel. Ia mengempaskan linggis yang dipegangnya. Bagian kepala patung ikut mengelupas. Karena tidak sengaja, Heidi pun mendatangi patung tersebut untuk melihat kerusakannya. Kucing sialan, maki Heidi. Ia memeriksa kerusakan patung ini. Padahal rencananya ia akan menjualnya. Patung sebagus ini pasti memiliki harga yang fantastis, apalagi dibeli oleh para kolektor. Heidi membenarkan posisi patung. Ia mengambil bagian hidung yang tanggal. Saat menyusunnya kembali, ada sesuatu yang janggal terlihat pada patung yang pecah ini. Karena penasaran, Heidi membuka cuilan beton pada patung tersebut. Saat diperiksa lebih teliti, ternyata patung cantik ini bukanlah patung yang diukir, tetapi melainkan ada tengkorak di dalamnya. Kuat dugaan, patung ini menyembunyikan para jasad dari hasil penyiksaan. Mereka tidak menguburnya, melainkan mencetaknya menjadi pajangan rumah yang bernilai tinggi. Penasaran dengan semua di baliknya, Heidi mengambil palu besar. Ia memukul patung tersebut. Saat dibuka, ternyata benar saja apa yang dipikirkan. Dalam patung ini, isinya adalah tulang kerangka manusia dewasa. Besar kemungkinan ini adalah jasad seorang wanita, mengingat bentuk patung ini juga wanita. Heidi, dia pun menjauh. Jantungnya berdegup, nafasnya naik turun. Keringat panas dingin mulai bermunculan keluar dari pori-pori kulitnya. Dengan sekejap membasahi permukaan dasar kulit tubuh. Manusia apa yang membuat patung seperti ini? Heidi tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya ingin melaporkan semua kejadian ini. Akan tetapi, ia juga berpikir bahwa akan menjadi masalah yang besar dan runyam, dan akan lebih sulit lagi nantinya apabila dilaporkan ke kantor polisi. Apalagi dia tahu bahwa ia juga terlihat dalam beberapa pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini di kota Sampit. Heidi mengurungkan niatnya. Rumah ini benar-benar penuh misteri, dipenuhi oleh aura kesakitan, bau kematian, serta teriakan meminta tolong dari para korban di masa lalu. Ia tahu rumah ini dulunya sebagai tempat pembunuhan, karena banyak sekali ditemukan jejak di ruangan-ruangan serta penyiksaan terhadap orang-orang di zaman dahulu. Heidi semakin yakin bahwa dahulunya pemilik rumah terakhir ini adalah seorang psikopat. Orang-orang yang dia lihat pada lukisan bukanlah gambaran keluarga bahagia, melainkan adalah wajah para korban yang dilukis seolah mereka bagian dari keluarga bahagia penghuni rumah ini. Ranto adalah seorang pembunuh berantai, ucap Heidi. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah sejenak sempat termenung memikirkan ini, dia pun mengingat kembali rumah barak kos yang pernah disewa pada Mulisa. Sebelum dirinya mungkin saja adalah salah satu bagian dari anggota sekte yang selamat. Tidak sulit bagi Heidi mencarinya. Semoga saja Mulisa masih memiliki nomor telepon penyewanya terdahulu, sehingga dia punya peluang untuk bertanya tentang sejarah sekte serta rahasia dari kitab yang ditulis berbahasa Latin. Karena sudah mengetahui bahwa patung ini bukanlah ukiran beton asli, melainkan jenazah yang dibekukan dalam beton, Heidi mengambil inisiatif untuk menguburnya di halaman samping rumah. Di hari yang sama, Rahmat dan keneknya mendekam di polsek, menanti kejelasan hukum yang nampaknya akan menjerat keduanya. Wajah Rahmat nampak sangat terpukul. Begitu juga dengan keneknya, wajahnya juga murung. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kegiatan keduanya semalaman yang ingin membantu orang berubah menjadi petaka.
Mereka malah dianggap sebagai pelaku penabrak. Dalam keadaan putus asa tersebut, mereka hanya menanti kejelasan dari keluarga masing-masing yang akan datang mengurus status hukum keduanya. Di saat kantor polsek terlihat lenggang lantaran kantornya berada di daerah kecamatan, yang mana pusat aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan dalam lingkungan perkebunan. Seorang laki-laki masuk ke dalam kantor polsek. Ia duduk menghadap ke layar televisi. Dua orang anggota polisi yang saat itu sedang piket membiarkan lelaki ini duduk sebab mereka sangat kenal dengan lelaki ini. Namanya adalah Adawian, lelaki lulusan sarjana hukum berusia 34 tahun. Kesehariannya hanya beraktivitas di rumah, berstatus bujang. Ia datang mengenakan sandal jepit yang terlihat bolong pada bagian tumit, bercelana cingkrang dengan jenggot tebal sepanjang 12 cm. Lelaki muda ini murah senyum, walaupun ia seorang sarjana hukum. Tapi tidak akan ada yang tahu sebab caranya berpakaian cukup sederhana, seolah tidak menggambarkan kalau dia adalah sesosok terpelajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yan. Saut kedua polisi hampir bersamaan. Nyantai. Santailah kita, ucaplah salah seorang anggota polisi. Polisi yang satunya tadi terlihat sedang menghitung sesuatu menggunakan kalkulator. Di kantor polisi juga ada kalkulator ya? Canda Wian. Polisi yang sedang berhitung tadi tersenyum mendengar teguran Wian. Ya adalah, emang di toko saja yang ada kalkulator, balasnya. Dia yang kala itu menyaksikan program kriminal di layar televisi, mendengar suara seseorang batuk di dalam ruangan sel. Ada orang? Tanya Wian. Ada, Yan. Kasus apa? Tabrak. Oh, yang tadi malam itu. Lah, kok tahu? Ya di media sosial beritanya dibagikan. Cepat ya sekarang informasi, balas anggota tadi. Wian mengeluarkan ponsel yang berwarna hitam polos, melihat-lihat beberapa pesan pada grup WA. Ia berada di tempat itu cukuplah lama, bercerita, menonton, dan terkadang saling tawa. Mengingat rumahnya yang berdekatan kantor polsek membuat ia begitu akrab dengan semua anggota. Lebih dari 1 jam lamanya Wian berdiam di kantor. Entah kenapa, ada keinginan untuk melihat para tahanan di belakang. Hari ini ia sedang tidak membawa apa-apa, jadi dirinya tidak ada oleh-oleh yang bisa ia berikan pada mereka. Bang, boleh lihat ke belakang? Tanya Wian. Silakan, Yan. Wian tersenyum. Dia pun berlalu menuju ke belakang. Dua polisi yang tadi jaga di depan geleng-geleng kepala dan tersenyum. Entah kenapa, Wian begitu terobsesi pada kasus-kasus orang yang bermasalah. Tapi mereka memaklumi itu semua. Maklum, bertahun-tahun menempuh pendidikan hukum, dia justru tidak menjadi apa-apa. Waktunya banyak dihabiskan di rumah untuk merawat ibunya yang sakit. Wian mendekati kedua orang tahanan yang nampak duduk lesu bersandar pada dinding. Dari wajah keduanya nampak terlihat kacau. Salah satu di antara mereka menyembunyikan wajahnya di bawah lutut, sedangkan matanya memerah akibat menahan rasa sedih dan jengkel. Tidak ada sepatah kata apapun yang keluar mulut Wian saat melihat keduanya. Ia terus memperhatikan wajah orang yang sedang menderita tersebut. Sebagai seseorang pengacara, Wian memiliki insting yang kuat. Sebenarnya kedua orang ini tidaklah bersalah, sebab wajah dan gestur tubuh, ekspresi emosi cukup menggambarkan keadaan mereka. Hanya saja keduanya terlihat cukup terpukul atas segala kejadian yang menimpa mereka. Ia juga duduk di lantai sembari menyandarkan ke punggung. Matanya menatap melihat pada wajah kedua orang tersebut. Terlihat nampak wajah yang menderita. Sekitar 10 menit lamanya, Wian hanya duduk sembari memperhatikan wajah keduanya. Duduknya ketika itu saling berhadapan dengan jarak sekitar 3 meter saja. Kenapa, Bang? Tanya Rahmat di saat ia merasakan Wian sedang memperhatikan wajahnya sejak tadi. Kalian berdua sudah makan? Tanya Wian. Enggak, Bang. Kenapa? Tidak nafsu makan? Rahmat mengangguk. Rasanya tidak pengen makan apapun. Wian tersenyum. Dia pun berkata, baru kali ini masuk ruangan sel.
Rahmat dan Keneknya mengangguk. "Kasus apa?" "Kami dituduh menabrak orang," jawab Kenek. "Tapi kalian benar tidak menabraknya?" Keduanya menggeleng secara bersamaan. "Kalian berdua sudah punya pengacara?" Keduanya kembali menggeleng lagi. "Apa keluarga kalian sudah tahu tentang kejadian semalam?" "Sudah bang, mereka akan datang. Saat ini sedang dalam perjalanan kemari." Wian tersenyum. Ia berbicara sambil memperhatikan wajah keduanya. "Aku mau menjadi pengacara kalian," ucap Wian seketika. Keduanya terbengong, sebab setahu mereka membayar seseorang pengacara tentu tidaklah murah. Setidaknya memiliki uang 10-25 juta. "Kami tidak mempunyai uang banyak untuk membayar pengacara," jawab Rahmat. "Tapi kalian punya keluarga kan?" Keduanya mengangguk. "Keluarga kami bukan keluarga kaya bang." Wian tersenyum, lalu mengeluarkan kartu namanya. Membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Tidak semuanya pekerjaan seperti itu selalu memerlukan uang yang banyak. Kadang ucapan terima kasih pun sangat berarti dan menandakan sebuah bukti. Dengan ungkapan terima kasih yang tulus juga bentuk pembayaran yang sangat mahal bagi seseorang yang berniat menolong. Bahasa yang diucapkan Wian dalam dan penuh makna. Kedua orang dalam sel mencoba mencerna ucapan lelaki yang ada di hadapannya. Apalagi mereka sebelumnya tidak pernah saling kenal. Wian berdiri. Ia meraba kantongnya, mengeluarkan sebuah kartu berwarna orange dan memberikan pada Rahmat dan Kenek. "Berikan ini pada keluarga kalian. Mereka pasti membutuhkannya sekarang." Usai memberikan kartu nama Wian, ia pun meninggalkan mereka berdua. Usai keluar dari tempat penjengukan, Wian duduk kembali ke tempat dia pertama nonton TV. "Kasus apa mereka?" tanya Wian lagi kepada dua petugas yang sedang piket. "Kasus tabrak bang." "Meninggalkah?" "Iya meninggal." Wian tersenyum. Ia pun beranjak dari tempat duduknya sembari berkata, "Aku yang jadi pengacaranya." Kedua polisi yang mendengar perkataan Wian sejenak menghentikan aktivitasnya memperhatikan wajah Wian. Apakah ia benar-benar serius berkata demikian? "Serius?" Wian tersenyum. "Mulai hari ini aku pengacara kedua orang itu," ucapnya lagi. Ia pun pergi keluar menuju rumahnya kembali. Setelah Wian pergi dari kantor, kedua polisi ini pun saling berpandangan, setengah percaya dan tidak. Sebab bukan kali pertama ini saja Wian membantu orang-orang yang kesulitan dalam urusan hukum. Dan anehnya lagi, lelaki lulusan sarjana hukum ini sama sekali tidak pernah meminta tarif bayaran kepada orang yang dia bantu proses hukum. Kebanyakan orang-orang yang dia tolong adalah mereka yang mengalami kesulitan ekonomi atau berekonomi pas-pasan. Saat keluar dari halaman kantor polisi, Wian melihat seorang laki-laki berbadan kurus, berambut gondrong, sedang mengotak-ngatik motornya yang mogok. "Kenapa pak?" tanya Wian. Lelaki yang ditanya menoleh dan tertawa mengakak. Wian yang melihat ekspresi lelaki ini mengernyitkan dahi. Menurutnya lelaki ini aneh, tertawanya ngeri. Wian pun berlalu dan membiarkan lelaki kurus tadi memperbaiki motornya. Ia berjalan menuju rumah yang berdekatan dengan kantor polisi. Saat sedang memperbaiki busi pada sepeda motornya, sebuah panggilan telepon berbunyi dari dalam kantong. "Halo?" jawab Hedi. "Pak Hedi di mana?" "Saya di jalan mau ke Sampit." "Ada pekerjaan pak untuk memandikan jenazah." "Oh, iya, baiklah. Kebetulan saya juga lagi di jalan." Begitu ucapnya. "Baik, ditunggu pak ya." Hedi yang saat itu berada di depan kantor polisi mengeluarkan kunci busi. Usai membersihkan busi pada motor, ia pun lalu mencoba menghidupkan starter kembali. Walaupun tidak langsung hidup, namun setelah beberapa kali percobaan, akhirnya motornya kembali dapat dihidupkan. Tujuannya ke kota Sampit sebenarnya untuk menemui wanita yang bernama Mulisa. Dia ingin bertanya perkara orang yang pernah menyewa tempat kos-kosan
yang sebelum dirinya karena ia yakin orang tersebut adalah bagian dari kelompok sekte, sehingga memahami betul bahasa yang ditulis pada kitab. Sebab dalam lembaran kitab yang pernah dia lihat, tulisannya menggunakan huruf Latin. Saat itu di jalanan cukup lenggang, ditambah lagi hari yang cerah. Walaupun rasanya cuaca panas teramat tinggi, namun bagi Hedi ini biasa-biasa saja. Ketika sampai di rumah sakit, ia melewati ruangan depan, di mana keluarga calon pasien antri untuk mengantar sanak bersaudara, yang tentunya harus menunggu dahulu di loket pendaftaran. Lelaki berbadan kurus itu, ia langsung menuju ke ruangan pemandian jenazah yang bersebelahan dengan ruangan mayat. Di depan ruangan ada 2 kursi panjang yang dipanjang saling berhadapan. Di tempat inilah biasanya keluarga duka menunggu jenazah untuk selesai dimandikan. Seorang perawat laki-laki menghampiri Hedi. "Sudah di dalam, Pak," ucapnya suara sedikit kecil seperti orang berbisik. Hedi menganggukkan kepala tanda iya. Saat masuk ke dalam ruangan, di atas meja terlihat jenazah seorang remaja, mungkin usianya kira-kira sekitar 18 tahun. Di dalam ruangan juga ada perias pengantin yang beberapa hari yang lalu sempat bertemu dengannya. "Hai," sapa si perias. Ia mengangkat tangan kanannya pada Hedi. Di bibirnya mengembang sebuah senyuman. Hedi yang mendapati senyum itu membalas juga dengan senyuman dan berkata, "Kayaknya kita jodoh." Perias yang mendengar ucapan Hedi pun tertawa. "Ya, siapa tahu memang berjodoh," balasnya lagi. Mendengar balasan itu, Hedi tidak menyangka bahwa perias ini akan menjawabnya demikian. Dia yang ada di dalam ruangan segera menyiapkan kebutuhan untuk proses pemandian. "Setelah ini ada waktu luang?" tanya Hedi pada wanita yang saat ini duduk di kursi, sedangkan dirinya memeriksa segala keperluan. "Ada dong, kalau untuk kamu," goda wanita perias. Hati jadi tambah berbunga-bunga. Dia merasakan suasana hati yang menyenangkan ini adalah kebahagiaan baginya. "Tunggu ya," ucap Hedi. "Aku akan mengejar tugasku dulu." Wanita perias itu tersenyum sembari memberikan kode jempol padanya. Wanita itu memperhatikan pekerjaan Hedi. Hedi mulai memasang setiap peralatan yang menempel pada tubuhnya, mulai dari menyiapkan handuk dan lain sebagainya. Begitu juga dengan air dan sabun serta sampo. Beberapa minyak wangi pun sudah ada dan siap. Karena ini adalah pekerjaan rutin, jadi dia paham benar apa yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Saat membuka penutup kain, terlihat sesosok jenazah wanita bertubuh ramping. Jenazah adalah seorang anak remaja yang berusia 18 tahun. Sebagai lelaki normal, ada perasaan yang berbeda ketika melihat bentuk tubuh lawan jenisnya. Apalagi anak wanita ini, parasnya benar-benar cantik. 2 perawat laki-laki yang saat itu berada di dalam ruangan mencoba memalingkan wajah, merasa tidak nyaman. Hedi yang biasa bekerja membereskan hal semacam ini tidak bisa memalingkan wajahnya. Apalagi di dalam ruangan ini juga ada seorang wanita. Tentu saja membuatnya jadi canggung. Merasa malu, wanita perias bertanya saat dilihatnya Hedi kurang nyaman saat menyentuh beberapa bagian. Wanita perias yang melihat Hedi, ia memandangi seluruh sekujur tubuh jenazah. "Apa kamu memerlukan bantuan?" wanita perias itu bertanya. Hedi tersenyum dan berkata, "Bisa saja jika kamu ingin membantuku." Wanita ini pun mengambil busa sabun dan mengusap-ngusap kepala si jenazah. Dia berkata pada Hedi bahwa anak ini sangat cantik. Kasihan harus mati di usia yang muda. Keran air telah dihidupkan dan air pun keluar melalui ujung selang. Wanita ini menggosok bagian wajah, telinga, dan leher dengan sangat lembut. Ia memperlakukan jenazah ini seperti orang yang hidup, begitu sopan dan berhati-hati. Harusnya jenazah wanita dimandikan oleh wanita, tidak boleh dimandikan oleh laki-laki, ucap perias ini lagi. Tapi bisa dimaklumi, karena ini adalah rumah sakit, jadi tidak semua bisa disediakan.
laki-laki harus dimandikan laki-laki atau perempuan harus dimandikan oleh perempuan. Kalau nanti aku mati, aku tidak ingin dimandikan di rumah sakit manapun. Aku hanya ingin dimandikan oleh keluargaku sendiri. Begitu ucapan yang keluar dari mulut si Prias tadi. Heidi sambil memperhatikan garis wajah teman Priasnya. Dalam hati kecil, ia tertarik bahwa dirinya memanglah menyukai wanita ini. Kamu tidak usah melakukan tugasmu, biar aku yang melakukannya. Heidi sedikit mundur dari posisinya. Kamu tenang saja, aku tidak akan mengambil honormu kok, ucapnya lagi sambil tersenyum. Heidi tertawa saat mendengarkan candaan wanita ini. Ya sudah, kalau begitu aku saja yang jadi Priasnya ya, sahut Heidi. Itu juga tugas untukku, kamu jangan mengambil. Di antara keduanya, di dalam ruangan ini mulai terbangun sebuah chemistry antara keduanya. Antara Heidi begitu mengagumi wanita ini. Dialog yang ringan serta topik yang tak pernah habis-habisnya mereka bahas membuat keduanya merasa saling cocok berteman. Mengingat tidak ada batasan antara keduanya, lantaran sama-sama tidak memiliki tanggung jawab keluarga. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Goda si Prias hingga membuat Heidi semakin salah tingkah. Setelah menyelesaikan proses memandikan jenazah, wanita ini pun mulai memasangkan gaun yang cantik, didandani layaknya putri tidur. Jenazah yang tadinya pucat kini terlihat lebih anggun dan cantik dalam balutan gaun berwarna biru muda. Setelah membersihkan bagian permukaan kulit, wajah dan kepala, Prias ini memastikan agar tak ada lagi air yang membekas. Lalu seperti biasanya, sebelum merias, dia akan memotret dahulu wajah jenazah. Heidi memperhatikan pekerjaan wanita Prias mayat ini dengan tatapan penuh teliti. Bagaimana tangannya dengan begitu terampil memoles wajah-wajah orang yang sudah meninggal terlihat nampak lebih segar. Kenapa melirik wajahku? Tanya Prias. Ia tahu Heidi diam-diam memperhatikannya. Kalau suka bilang. Lagi-lagi Heidi dibuat tertawa olehnya. Iya, baiklah, aku jujur saja, aku memang suka kamu. Asik, traktir aku makan ya, ucap si wanita Prias. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan setelah pekerjaan kita selesai, jawab Heidi. Wanita Prias itu pun tersenyum saat mendengarnya. Aku suka punya teman seperti kamu. Hati Heidi dibuatnya semakin berbunga-bunga. Setelah 15 menit lamanya, akhirnya pekerjaan Prias wanita selesai. Seperti biasa, jika sudah selesai nantinya perawat yang akan mengantar kepada keluarga duka. Usai mendapatkan honor dan lain-lainnya, keduanya pun pulang bersamaan. Mana mobilmu? Tanya si Prias, wajahnya nampak serius. Aku tidak punya mobil. Prias yang mendengar ucapan Heidi tertawa mengakak. Ya sudah, naik motor Supra saja tidak apa-apa kalau kamu masih belum beli mobilnya. Motor Supraku jelek, apa kamu tidak malu ikut denganku? Wanita Prias ini menggeleng. Tidak apa-apa jelek, yang penting asal jangan mogok. Ucapan Heidi dibalas lagi. Prias wanita itu usai keluar dari lokasi parkir, Heidi pun berencana membawa teman barunya makan di warung mie ayam. Di Sampit ada salah satu warung mie ayam paling favorit, memiliki banyak langganan dari berbagai usia. Harganya juga terjangkau, hanya 13.000 per mangkok. Mendiami ruko bertingkat 2, buka di sisi 2 jalur yang strategis, sehingga membuat warung mie ayam ini mudah terlihat dari sudut manapun. Kedai ini mulai dari buka dari jam 10 pagi dan tutup sampai jam 10 malam. Walau paling ramai saat berkunjung di kedai ini mulai pukul 6 sampai pukul 9 malam. Pada sore itu, tempat ini cukup ramai. Beberapa kursi sudah dipenuhi oleh pelanggan yang menunggu pesanan mereka datang. Mie ayam 2 bang, pesan Heidi kepada pemilik kedai yang saat itu sedang menikmati minuman kopi hangat. Kedua orang ini memilih tempat duduk saling berhadapan-hadapan satu sama lain. Di kanan dan kirinya dipenuhi oleh pelanggan lain yang sama sedang menunggu pesanan mereka datang. Kenapa senyum-senyum begitu?
kata si perias wanita saat ia menyadari Heidi selalu memperhatikan dirinya diam-diam. Tidak, tidak apa-apa, balasnya dia malu-malu. Tenang, aku aman. Aku cuma mau merampok mie ayam saja. Balas pria sembari memasang tangan di depan bibir. ST datang terlebih dahulu, sembari menunggu pesanan mie ayam keduanya datang. Wanita perias ini mengaduk-aduk es teh miliknya supaya butiran gula yang mengendap di dasar gelas bawah batu es bisa larut lebih cepat. Kamu tidak ingin bertanya siapa namaku? Ucap si wanita perias itu. Ia tahu Heidi adalah tipe lelaki pemalu. Oh iya, kita kan belum berkenalan. Begitu ucap Heidi, bahasanya terbata-bata. Namaku Sani. Sani? Iya Sani. Heidi memasang senyum menjulurkan tangan kanannya. Kalau namaku Heidi. Melihat Heidi menjulurkan tangan, Sani tertawa. Ia menilai lelaki ini terlalu kaku. Apaan sih? Pakai jabat tangan kayak ABG, bucin. Bukannya marah. Heidi malah mengakak. Baginya candaan wanita ini tidak pernah garing, selalu membuat tertawa, sehingga membuat Heidi semakin lama semakin menyukainya. Berapa usiamu sekarang? Tanya Heidi. Usiaku sudah 29 tahun. Tenang, gak terlalu tua kok. Lah, kenapa belum menikah juga? Sudah pernah menikah 4 kali woi. Hah? Mendengar sudah pernah menikah 4 kali, hampir saja Heidi memuntahkan air teh yang baru saja ia masukkan ke dalam mulutnya. Beneran nih, kamu sudah pernah menikah 4 kali? Tanya Heidi. Wanita perias itu mengangguk. Iya, aku memang sudah pernah 4 kali menikah. Kenapa kaget? Serius? Tanya Heidi lagi. Iya, aku ini serius. Kenapa? Kamu tidak suka dengan janda? Bukan begitu, jawabnya. Dikirain tidak suka. Kalau tidak suka, aku kan bisa bayar mie ayam sendiri. Lagi-lagi Heidi dibuatnya selalu tertawa. Saat mereka sedang berbincang dan bertanya tentang rumah serta keluarga dan lain sebagainya, pesanan 2 mangkok mie ayam mereka pun datang. Ini adalah hari terindah bagi Heidi. Setelah beberapa tahun bercerai dengan istrinya, kepergian istrinya dahulu membawa luka yang begitu dalam, membawa putri tunggalnya pergi jauh darinya, yang kini entah kemana keberadaannya. Bila hati ini terlihat nampak bahagia. Itulah mengapa kini ia nampak bahagia sejak ia mengenal wanita perias ini. Dunianya seolah kembali berwarna. Heidi seakan memiliki perasaan bahagia kembali. Kamu kenapa tidak menikah lagi? Apa aku harus menjawab pertanyaan ini? Terserah. Kalau kamu mau menjawab, silakan, itu hakmu. Ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Apa ada orang yang mau menikah dengan seorang pemandi mayat? Celetuknya. Beberapa orang melirik ketika mendengar kata mayat. Pertanyaan yang sama juga dariku. Apa iya bakal ada juga yang mau dan sanggup menikahi seorang pria mayat? Heidi kembali tertawa mendengar ocehan Sani. Orang yang duduk di sebelahnya mulai risih dengan pembicaraan keduanya. Maklum, kedai ini terlampau ramai sehingga antar pelanggan duduk saling berdekatan. Kalau begitu, kenapa tidak kita berdua saja yang menikah? Sani menambahkan lagi. Ia menjawab tanpa berbasa-basi. Kamu beneran ngomong ini? Tanya Heidi. Mie ayam yang hendak dia masukkan ke dalam mulutnya ia batalkan dan lebih memilih menunggu jawaban wanita di hadapannya ini. Iya, aku beneran. Aku bicara serius. Heidi terdiam. Sebenarnya cukup aneh mendengar ada seorang wanita berbicara apa adanya, baru dikenal berbicara soal pernikahan, tapi ia menanggapi tanpa ada rasa perasaan menjaga rasa malu. Kalau kamu menikah denganku, kamu bakal menjadi koleksi kelimaku. Maksudnya? Tanya Heidi. Kamu akan menjadi tumbal kelimaku. Kenapa menjadi serem gini? Ungkap Heidi. Sani yang melihat perubahan pada wajah Heidi tertawa mengakak. Baiklah,
Capek aku mendengar ocehanmu sejak tadi. Sekarang bisa nggak kita selesaikan urusan perut kita dahulu? Aku perlu makan dengan tenang. Melewati banyak pembicaraan serta berbagai pembahasan dan lain sebagainya, kedua orang ini pun setelahnya memilih untuk pulang masing-masing ke rumah. Heidi mengantar pria yang bernama Sani ini sampai ke rumahnya. "Oh ya, bisa aku minta nomor teleponmu?" tanya Heidi. "Tidak usah menelponku, aku sudah tahu nomor teleponmu." Hah? Heidi menjadi heran. Bagaimana dia bisa tahu? Padahal pada pertemuan pertamanya, keduanya tidak pernah bertukar nomor. Lihat HP-mu. Aku sedang memanggil. Ponsel Heidi berdering dalam kantong celananya. Ia yang masih belum habis pikir segera memeriksanya. "Kamu sudah tahu nomor teleponku?" "Iya, aku sudah tahu nomor teleponmu." Heidi merasa tersanjung. Nomor ponselnya diam-diam disimpan oleh pria jenazah ini. "Bye, selamat tinggal pacar baruku," ucap Sani. Saat berbalik, Heidi tidak bisa menahan tawa. Ketika Heidi tertawa, Sani menoleh. Ia mengernyitkan dahinya. Lalu ia pun pergi begitu saja dan masuk ke dalam rumah berpagar tinggi. Di dalam rumah besar itu, di dalamnya ada belasan rumah barak. Ia menyewa pada salah satu kamarnya. Heidi yang memang sejak awal memiliki tujuan untuk bertemu Mulisa, memutar kembali motornya menuju ke barak kos tempat di mana dahulu ia menyewa. Meskipun sudah sore, akan tetapi cuaca masih terlihat cerah. Sudah 2 kali ketukan pada dinding pintu. Heidi mengulangi mengetuk pintu rumah besar ini, namun belum juga direspon. Pada ketukan yang ketiga kalinya, barulah terdengar suara seseorang dari rumah menyahut, "Tunggu ya sebentar, lagi pakai jilbab." Begitu suara itu terdengar, Heidi yang masih berdiri di depan pintu menunggu sembari memainkan mainan kunci motornya. Gagang pintu bergerak bersamaan dengan daun pintu terbuka. Mulisa tampak terkejut. Ia tidak mengira jika yang bertamu adalah Heidi. "Kamu?" tanya Mulisa. Heidi memasang senyum. "Ada keperluan apa?" tanya Mulisa lagi. Dari wajahnya nampak ketidaksukaannya pada Heidi berawal dari sebuah tulisan pada dinding barak kos yang menulis nama Gawan, manusia yang paling dibenci olehnya. "Saya ingin mencari informasi tentang seseorang yang pernah menyewa barak kos tempat tinggal sebelum saya kemarin." Sejak kejadian Heidi menulis nama Gawan pada dinding membuat Melissa kurang menyukai Heidi. Padahal dahulu dia selalu menolong dan bersimpati kepada lelaki ini. "Nanti saya kirim pak, di nomor HP Pak Heidi," sahut Mulisa. "Makasih bu." "Baik pak, saya tutup dulu ya pintunya, sebab anak saya rewel di dalam." Heidi tersenyum. Ia dapat merasakan wajah ketidaksukaan yang ditunjukkan kepada dirinya. Heidi yang sejatinya memiliki perasaan yang mudah terluka dan tersinggung, berharap masih dapat bersabar menghadapi orang seperti ini. Heidi menghidupkan kembali motornya. Ia pun pulang kembali ke rumah. Apalagi hari juga cahayanya semakin menipis. Saat di jalan, saat perjalanan pulang, Heidi merasakan ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dia membuka kotak masuk dan mendapat nama Mulisa. Mengirim pesan saat dibuka, ia mendapatkan nomor telepon pemilik yang menyewa kos pertama sebelum dirinya. Saat mendapatkan nomor telepon, Heidi memandang nomor ini seolah tahu bahwa nomor ini bukankah milik wanita perias. Saat mendapatkan nomor tersebut, Heidi merasa badannya panas dingin karena marah. Apa Sani bagian dari anggota sekte? Begitu pikirnya. Kalau iya, artinya selama ini Sani dan kelompok sektenya memanglah berniat untuk menghabisiku. Pantas saja Sani begitu mudah mengakrapinya. Rupanya ia memerlukan sesuatu untuk membunuh dirinya. Heidi yang kesal segera memutar sepeda motor, mencoba menelpon Sani. Namun panggilan darinya diabaikan dan belum direspon. Heidi yang melaju dengan kecepatan tinggi membatalkan rencananya pulang ke rumah. Ia mengendari sepeda motor dengan kecepatan tinggi sampai hampir saja menabrak seekor kucing. Tak lama kemudian, selama perjalanan, hatinya dibuat gundah gulana, galau, sebab status dari si wanita perias tadi benar-benar penuh misteri.
Dalam hati bertanya-tanya, apakah dia bagian dari penganut sekte? Sebab jika iya, berarti memahami arti-arti maksud dan simbol pada kitab yang dia temukan. Saat nomor terhubung, Heidi pun segera mematikan ponsel miliknya. Serasa hampir tidak percaya jika Sunny adalah bagian dari segala pertanyaannya tentang siapa anggota sekte yang menjebaknya dengan mantra jahat. Karena nomornya sudah masuk ke nomor Sunny, wanita yang mendapatkan panggilan dari Heidi menelpon balik. Akan tetapi Heidi justru mematikan panggilan telepon darinya. Sunny yang merasa ada yang menelponnya coba menelpon balik lagi. Akan tetapi setelah 3 kali memanggil Heidi, belum juga menjawab telepon darinya. Heidi yang kalau itu dilanda kebingungan dan bimbang antara 2 jalur, kembali lagi ke rumahnya atau terus mencari bukti, atau kembali lagi mendatangi wanita kecil tadi. Setelah ditimbang, akhirnya Heidi memilih kembali mendatangi Sunny. Ia tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Dia ingin segera menyelesaikan semua urusan ini secepat mungkin. Setelah 15 menit, kemudian ketukan pintu rumah sewaan Sunny diketuknya. Dari dalam rumah kamar, keluarlah Sunny membuka pintu. "Heidi?" begitu tanya wanita yang bernama Sunny. Saat itu, ia baru selesai mandi, mengenakan daster selutut dengan tali BH yang terlihat di bahu. Heidi langsung mengeluarkan belati dari balik bajunya dan mendorong tubuh perias yang bernama Sunny ini dan menempelkan belati sepanjang 7 cm persis di depan leher. Sunny yang berada dalam tekanan, sama sekali tidak sedikit pun merasakan tekanan takut dan lain sebagainya. "Katakan padaku, apa tujuan kalian ingin membunuhku?" Ini adalah pertanyaan penuh teka-teki selama ini. Sunny bukannya takut, ia justru malah tertawa. "Yakin mau mengancamku seperti ini? Aku bisa membalasnya dengan mudah." Begitu ucap Sunny. Mendapatkan ancaman seperti itu, Heidi pun melepas tekanan belati yang ada di depan leher Sunny. "Kamu anggota sekte?" Sunny tersenyum. "Jika iya kenapa? Jika tidak juga kenapa? Kamu dahulu pernah tinggal di barakos yang berada di Jalan Lingkar?" "Barakos 20 pintu?" tanya Sunny. "Iya, barakos 20 pintu nomor 7. Iya, aku pernah menyewanya di sana. Ada apa?" "Aku menemukan sebuah tulisan yang kamu selipkan di atas pintu, bertulis Latin. Saat aku baca, ternyata itu adalah mantra jahat. Sejak saat itu hidupku bermasalah." Sunny memandangi wajah Heidi. "Kamu membaca salinan itu?" "Iya, aku membacanya." "Kamu memang sengaja meninggalkan salinan itu kan?" Sunny menggeleng, sedangkan matanya menatap ke depan dengan pandangan kosong. "Kenapa? Apakah kamu bermasalah setelah membaca mantra itu?" "Lebih dari itu," balas Heidi. "Baiklah, sepertinya kita akan memerlukan segelas kopi untuk mengisahkan semua cerita ini. Sepertinya pembahasan ini akan menjadi panjang." "Kopi yang akan kamu beri racun?" tuduh Heidi yang mulai tidak mempercayai wanita di hadapannya. Sunny tertawa. "Kamu sepertinya benar-benar ketakutan ya?" Heidi yang saat itu duduk di ruang tamu membiarkan Sunny masuk ke dapur. Tidak lama setelah itu, Sunny keluar dari dapur membawakan 2 cangkir kopi hangat. Sekarang cara Heidi memandang Sunny tidaklah seperti pertama kali dia bertemu. Kini lebih awas dan teliti, bukan lagi melihat dalam kekaguman, apalagi menyukainya. "Kamu takut aku racun?" tanya Sunny. Wanita ini pun lalu mencicipi gelas miliknya dengan gelas milik Heidi juga. "Dua-duanya aman. Kamu tinggal pilih minuman mana yang kamu pilih untuk mati." "Aku memilih untuk tidak meminum apapun." "Baiklah," ucap Sunny. "Sekarang mari kita selesaikan urusan kita." "Kamu anggota sekte?" tanya Heidi pada Sunny. Sunny menggeleng dan berkata, "Aku tidak pernah menjadi anggota sekte, kecuali ayah dan ibuku." "Kedua orang tuamu anggota sekte?" "Ya, aku untuk orang tuaku, tapi aku bukan anggota. Sejak kecil aku memang sering dibawa oleh ayah untuk mendatangi aktivitas ritual yang diadakan oleh kelompok sekte. Setiap kali mereka melakukan ritual, aku hanya duduk di ruang depan seorang diri, sedangkan ayah dan kawan-kawannya masuk ke dalam ruangan besar," ucapnya.
Ia membicarakan sembari memegang secangkir kopi. Saat itu usia aku baru 10 tahun. Karena penasaran, aku sering mengintip kegiatan dan aktivitas mereka di dalam ruangan melalui lubang kecil yang berada di atas pintu. Dan aku nekat menaiki. Heidi mendengarkan setiap jengkal kata yang keluar dari ucapan Sani. Aku melihat ada yang bisa terbang, ada yang berbentuk aneh, ada juga yang berbentuk mengerikan. Mereka melakukan aktivitas di setiap malam. Tepatnya malam Selasa, mempelajari sebuah kitab-kitab aneh. Kitab itu bersampul berwarna coklat kehitam-hitaman. Aku tidak tahu apa nama kitabnya. Apa kamu tidak takut? Untuk apa aku takut? Karena seringnya ikut aktivitas ayah, serta mendengar suara-suara dan bahasa-bahasa yang mereka ucapkan. Dan itu berlangsung lama sekali, sehingga aku menjadi terbiasa. Bahkan dahulu, waktu aku kecil, aku memiliki teman yang berkaki 3. Bangsa jin. Iya. Lalu setelah itu, beberapa tahun yang lalu di kota ini ada penangkapan besar-besaran terhadap anggota sekte. Dan terjadi salah satunya adalah ayahku yang tertangkap para anggota sekte. Yang tersisa bersembunyi. Mereka menyimpan kitab-kitab itu pada sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Konon katanya tempat itu dijaga oleh berbagai macam entitas secara natural, sehingga tempat itu tidak mudah untuk didatangi oleh siapapun. Kitab-kitab berwarna coklat kehitam-hitaman tersebut disimpan, disembunyikan. Dan kala itu juga aku melihat seseorang berusaha menyimpan patung seorang wanita. Menurut kata mereka, aku yang dengar saat itu semuanya dipagari dengan sihir agar tidak ada yang ke tempat tersebut. Saat terjadi penangkapan, ayahku memberikan kitab salinan kepadaku. Dia berkata, "Simpan ini, nanti kamu pasti akan memerlukannya." Entah apa maksudnya, tetapi aku benar-benar menyimpan kitab itu sampai sekarang. Sampai beberapa tahun kemudian, aku pun hidup seorang diri karena ayahku tertangkap. Aku bekerja keras ke sana kemari, ikut orang mencari makan dan sempat menjadi gelandangan. Lalu di usiaku 15 tahun, aku menjadi korban pemerkosaan oleh sekelompok preman. Sejak saat itu, aku merasakan hidupku sudah hancur. Setelah aku bertekad untuk bunuh diri, dalam keadaan putus asa, aku pun akhirnya teringat kembali dengan kitab yang dititipkan oleh ayah. Yang kuingat dari ungkapan kata-katanya adalah bahwa kitab ini akan merubahmu menjadi apa saja. Jika kamu ingin kaya, ini mengajarkan padamu cara menjadi orang kaya. Jika kamu ingin terbang, maka kitab ini akan mengajarkanmu menjadi orang yang bisa terbang. Jika kamu menginginkan dirimu kuat, maka kitab ini akan membuatmu menjadi orang yang kuat. Aku tahu bahwa kitab ini adalah kitab dari iblis yang menyaingi kitab berisi kalam Tuhan. Mereka yang condong menyukai keilmuan sihir akan berebut menyalinnya dan memperbanyaknya koleksinya. Setiap orang memiliki satu kitab. Tiap kitabnya berasal dari kulit manusia. Heidi meneguk air liur. Dan tak terasa Mas Nara sudah menemani kalian 50 menit. Dan cerita pun berakhir sampai sini dulu. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.